Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ya, ini adalah pertemuan ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenal manusia purba. Ya, silakan dibuka buku elektriknya, yaitu bagian C. Ini nomor 1 adalah Sangiran. Sangiran ini adalah salah satu tempat penemuan manusia purba yang terbanyak. Jadi Sangiran ini adalah salah satu tempat penemuan manusia purba, ya. Sangiran dibagi atas 3 penemuan. Yang itu penemuan dari, ya, kemudian bisa dilihat ya, penemuan dari Page Sigmuling, ya, Sigmuling. Pada tahun 1864, jenis manusia purba yang ditemukan adalah fosil vertebrata. Kemudian yang kedua, penemuan yang kedua itu adalah Gustav Hendrik Reip von Quenvels. Kemudian pada tahun 1934, jenis temuannya adalah artefak litik, ya. Silakan dilihat atau dibuka bukunya, ya. Kemudian yang ketiga itu, seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan, ada beberapa penemuan-penemuan yang di sini tidak dicantumkan, tapi seiring berjalannya waktu ditemukan lagi Homo erectus dan Homo sapiens. Seperti itu. Kemudian kita pindah pada nomor 2, yaitu ada Traineal Ngawing dari Jawa Timur, ya. Traineal Ngawing ini dari Jawa Timur, penemu penemu dari Traineal itu atas nama Johannes Dobbels, ya. Jenis yang ditemukan adalah Piganthropus erectus, ya. Piganthropus erectus, ya. Itulah yang ditemukan pada Traineal, berupa jenis Piganthropus erectus, ya. Ciri-cirinya, jadi ciri-ciri dari Piganthropus erectus itu yang pertama, sangat pendek, memanjang ke belakang. Ciri-ciri yang pertama, sangat pendek dan memanjang ke belakang. Kemudian yang kedua, volume otaknya 900 cc. Kalau manusia normal itu 110 cc itu sudah dikatakan sebagai manusia normal, ya, itu cc otak. Kemudian yang ketiga, tulang kening sangat menonjol. Jadi itu tulang keningnya itu menonjol, jadi agak maju ke depan. Kemudian yang ketiga, di belakang mata penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak belum berkembang. Jadi masa Piganthropus erectus itu perkembangan otaknya belum secerdas manusia pada umumnya, seperti itu, ya. Kemudian jenis manusia yang terdapat pada manusia praaksara, ya. Jadi manusia, ada 3 jenis manusia pada zaman praaksara. Yang pertama itu adalah jenis Meganthropus, ya. Jadi catat baik-baik, ada 3 jenis manusia pada zaman praaksara. Yang pertama adalah jenis Meganthropus, ya. Jenis Meganthropus, jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Quenvels di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang. Jadi dia menemukan fosil rahang yang sangat besar, sehingga jenis Meganthropus itu dikatakan Meganthropus Poliojavedus, ya. Itu adalah jenis Meganthropus yang
menyerupai manusia raksasa. Ya, mengerti sampai di sini? Jadi kalau memang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Yang tadi yang saya jelaskan bahwa salah satu jenis manusia praaksara yaitu jenis Meganthropus. Jenis Meganthropus ini yaitu yang ditemukan pada saat itu adalah rahan yang berukuran besar sehingga dikatakan Meganthropus pelagiavegus. Seperti itu. Jadi artinya itu adalah manusia raksasa. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Ya, jenis Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini adalah jenis manusia kerah yang berjalan tegak. Jadi jenis manusia kerah yang berjalan tegak itu adalah manusia Pithecanthropus. Ya, jadi perbedaan antara jenis manusia Meganthropus dengan jenis manusia Pithecanthropus, ya, ada satu Meganthropus, ada Pithecanthropus, ya. Jadi jenis manusia Meganthropus sendiri itu adalah manusia jenis raksasa, sedangkan manusia jenis Pithecanthropus itu adalah manusia yang berjenis kera tetapi berjalan tegak, ya. Sedangkan kera sendiri itu yang tidak tegak. Ini mukanya yang seperti kera tetapi struktur tubuhnya seperti manusia, berjalan secara tegak, ya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis Homo. Kan ada 3, ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada Homo. Ya, jenis Homo ini yaitu ada dibilang Homo sapiens, artinya manusia sempurna. Jadi jenis Homo ini adalah jenis manusia sempurna. Ciri-ciri jenis manusia Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak semenonjol jenis Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh beda dengan manusia sekarang, ya. Jadi tidak jauh beda dengan manusia sekarang, ya, hanya agak memiliki muka yang sedikit menonjol, ya, seperti itu. Jadi dari ketiga jenis pada masa praaksara dimulai dari jenis Meganthropus. Jenis Meganthropus itu adalah manusia raksasa. Sedangkan jenis Pithecanthropus adalah manusia yang bermuka kera tetapi sudah berjalan tegak atau struktur tubuhnya sudah seperti manusia. Sedangkan Homo sapiens itu memang sudah menyerupai manusia, tetapi perbedaan manusia sekarang dengan yang dulu hanya jenis mukanya lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Jadi hidungnya itu masih menonjol, kemudian bibirnya masih menonjol. Seperti itu. Itulah jenis manusia pada zaman praaksara. Ya, mungkin anak-anakku semua ada koreksi, ya. Ibu mohon maaf jika cara penyampaian materi ibu melalui video mungkin anak-anakku tidak mengerti. Maka dari itu silakan cantumkan pertanyaannya jika memang materi yang tidak dipahami ataukah cara mengajar saya yang mungkin kurang menyenangkan bagi anak-anak semua, maka silakan cantumkan di bawah. Kita akan saling mengoreksi. Ini juga demi pembelajaran kita ke depannya.